Ya, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang yang Kau sediakan bagiku. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau pilih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku. Wahai Kau beri tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Menaikkan syukurku.
selesai kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang tadi. Habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Rasa setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau Bapa, Allah yang kekal, Bapa yang ajaib. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan fellowship kami pagi hari ini Tuhan, doa pagi kami ini Tuhan, dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu. Kami yakin, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati kami pagi hari ini dengan firman Tuhan yang sebentar hamba-Mu akan bagikan. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami mau boleh duduk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman-Mu pagi hari ini Tuhan, dan Kau mengurapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Vivi atas pujian penyembahannya. Boleh memberkati kita semua. Sekarang waktunya untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Venda. Waktu kami berikan, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Bu Gimin buat waktunya dan juga Bu Vivi buat puji-pujiannya ya, luar biasa ya.
kita semua ini mengucap syukur ya setiap hari buat hari yang Tuhan berikan. Itu adalah semua karena kasih karunia ya. Ya, pagi ini kita masuk ke dalam 2 Tawarik 1 ya. Ya, sebetulnya hari ini Pak Erik ya harusnya, tapi karena Pak Erik berhalangan, maka saya menggantikan untuk menyampaikan firman. Ya, saya mau ambil dari ayatnya yang ke-1 sampai ke-13 ya, 1 perikop nih ya. Ini saya minta tolong untuk dibaca Pak Lukas ya, saya minta tolong dibacakan Pak Lukas. Halo Pak Lukas. Halo, shalom. Ya, bisa dibacakan Pak? 2 Tawarik 1. Ya, 1. Sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menyediakan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaat itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah suci Tuhan Allah ke sana. Salomo dan jemaat itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo Dan berfirman kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapa yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kuingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta, benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Yes, thank you Pak Lukas buat pembacaan firman Tuhan. Ya, dari perikop ini judulnya doa Salomo memohon hikmat ya, tapi saya lebih tertarik untuk membahas hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi saya memberikan
tema pada pagi hari ini, hidup dalam kasih karunia Allah. Ya, jadi seperti tadi yang telah kita baca ya dalam 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 13 tadi ya. Di situ diceritakan ya bahwa Salomo ini adalah salah satu yang hidupnya itu penuh dengan kasih karunia Allah ya. Jadi Salomo ini adalah salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya penuh dengan kasih karunia Allah. Kenapa saya katakan begitu ya? Karena Salomo ini dari kecil hidupnya, dia kan anak raja ya. Pastilah anak raja itu nggak mungkin ya kekurangan ya secara jasmani ya. Hidupnya ya pasti ya, sekalipun kekayaan Daud mungkin tidak sama dengan Salomo, tapi dia pasti hidup berkecukupan, hidup enak ya pastinya. Dan sampai dengan masa dia dewasa, dia mewarisi dari ayahnya itu bukan hanya jasmani dan rohani pun dia juga warisi dari ayahnya ya. Jadi Salomo ini menjadi raja juga karena kasih karunia ya. Jadi dari sekian anak-anak Daud, Salomo lah yang terpilih untuk diangkat menjadi raja ya oleh Tuhan. Jadi kehidupannya saya melihat pokoknya lancar ya, mulus banget ya. Inilah dia itu hidup dalam kasih karunia Allah ya. Jadi sampai dengan raja menjadi raja pun dia diangkat ya secara otomatis tanpa harus berjuang ya, karena memang dia yang dicalonkan untuk menjadi raja. Jadi dia mewarisi apa yang dari ayahnya ya, dan juga secara rohani dia juga mewarisi dari ayahnya ya, saya kira. Jadi Salomo ini di dalam kehidupannya mungkin dia melihat bagaimana hubungan ayahnya dengan Tuhan ya. Jadi dia tahu bahwa keberhasilan Raja Daud ini itu karena Raja Daud ini mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, pagi ini kita akan membahas bagaimana kita hidup dalam kasih karunia. Ada 2 hal ya, bagaimana kita hidup dalam kasih karunia. Yang pertama, seperti tadi saya katakan, ya, mendapat warisan dari orang tua atau nenek moyang seperti Salomo ini ya. Dikatakan dalam 2 Tawarik 1 ayat 8 sampai 9 ya. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Ya, jadi Salomo ini selain mendapatkan warisan secara jasmani ya, berupa kerajaan ya, dia juga secara rohani seperti yang pernah diulas sama Pak Indrawan ya, warisan Daud ya, warisan iman. Jadi di dalam doanya Salomo ini menyebut nama ayahnya ya. Jadi ya seperti kita ya, kalau kita ini misalnya anaknya jenderal gitu ya, kalau kita ada masalah kita sebut nama bapak kita, mungkin orang itu sudah keder ya. Ya seperti itu ya. Itu yang diterima oleh Salomo ya. Dia menerima warisan rohani dari ayahnya, karena ayahnya ini memang orang yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi itu saya kira kasih karunia ya. Jadi Salomo bisa membawa nama ayahnya di hadapan Tuhan ya, karena ayahnya memang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua itu pertama adalah warisan ya, baik secara jasmani maupun rohani, itu yang otomatis ya. Jadi kita nggak perlu susah-susah ya. Dari kehidupan Salomo ini rasanya enak banget ya. Nggak perlu berjuang. Yang kedua, Salomo ini mempunyai sikap hati dan pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kenapa saya katakan gitu? Kita mau belajar dari bagaimana dia berdoa kepada Tuhan ya. Memiliki sikap hati dan pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Ada perbedaan karakter ya antara Raja Daud dengan Salomo ini ya. Daud itu seorang kesatria ya.
Karena mungkin dulunya Daud ini seorang pengembala, jadi dia melindungi dombanya itu dengan cara mungkin dia harus berperang melawan binatang-binatang buas ya. Jadi Daud terbentuk menjadi seorang kesatria. Dia terbiasa untuk berperang ya. Tapi berbeda dengan Salomo. Salomo ini memiliki karakter intelektual yang tinggi. Ya. Jadi dia melindungi dan memerintah rakyatnya dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada dia, yang dia telah minta kepada Tuhan. Ya, kita mau belajar pagi ini bagaimana Salomo dapat memiliki hikmat seperti itu ya, hikmat yang luar biasa terkenal di antara seluruh kerajaan dan hikmat yang mampu untuk melindungi rakyat bangsa Israel tanpa dengan adanya kekerasan. Ya, jadi dalam masa pemerintahan Salomo itu semuanya tidak ada untuk perang itu nggak ada. Jadi dia bisa menjaga rakyat Israel dengan hikmat yang dia miliki. Ya, bagaimana Salomo dapat memiliki hikmat seperti itu? Dia mendapatkannya dari Tuhan juga ya. Ini juga kasih karunia ya. Jadi, enak ya Salomo ini ya. Jadi semuanya itu karena kasih karunia ya Salomo. Jadi Tuhan memberikan dia hikmat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Kita mau belajar kenapa doa Salomo ini dikabulkan oleh Tuhan ya. Dia mendapatkan itu karena dia memintanya kepada Tuhan ya. Ya, kita mau belajar dari doa Salomo ini kenapa doanya itu berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan disenangkan oleh doa Salomo ini dan akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Pertama, Salomo datang ke hadirat Tuhan dan dia didukung oleh orang banyak ya. Jadi seperti dikatakan di dalam 2 Tawarik 1 ayat yang ke-1 sampai ke-3. 2 Tawarik 1 ayat yang ke-5. Namun mesbah tembaga yang dibuat oleh Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaat itu meminta petunjuk Tuhan. Jadi Salomo ini datang ke hadirat Tuhan ya. Dia datang ke tempat di mana biasanya orang untuk bertemu dengan Tuhan pada saat itu. Dan dia mengajak seluruh pembesarnya ya. Jadi dia didukung oleh jamaah dari orang-orang Israel. Ya, jadi dia datang ke hadirat Tuhan dan dia didukung oleh banyak orang ya. Jadi banyak orang yang mendoakan juga ya, ikut berdoa dengan Salomo. Yang pertama. Yang kedua, Salomo mempersembahkan korban ya. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 1 ayat ke-6, Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu, mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya ya. Salomo jadi memberikan yang terbaik pada Tuhan. Dia mempersembahkan 1000. 1000 itu banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi Salomo mempersembahkan, kalau zaman sekarang itu korban persembahan kita tuh adalah pujian kita ya kepada Tuhan ya. Jadi kita mempersembahkan korban pujian untuk zaman sekarang ya. Yang ketiga, yang paling penting ya, ketika Salomo memintanya dengan benar kepada Tuhan ya. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 1 ayat ke-7 ayat ke-7 ayat ke-11 berfirmanlah Allah kepada Salomo ayat ke-10 ya. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?
Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan kau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk menghakimi umatku, yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu, selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Amin. Ya, jadi permintaan Salomo ini membuat Tuhan itu senang ya, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sepertinya terimpresi ya dengan permintaan Salomo. Tapi bagaimana Salomo memintanya ya? Dengan sikap hati, dengan sikap yang rendah hati ya. Itu ditunjukkan dari sikap dia yang membawa nama ayahnya di hadapan Tuhan. Jadi dia tidak merasa dirinya itu gimana di hadapan Tuhan. Jadi dia itu benar-benar tahu keberadaannya. Salomo ini orang yang benar-benar mengerti keberadaan dirinya. Dia sebagai raja yang baru, dia merasa dirinya perlu pertolongan Tuhan untuk dapat memerintah bangsa Israel, karena dia memang kan warisannya, bukan karena sesuatu yang diperjuangkan. Jadi dia sangat memahami. Jadi dia dengan kerendahan hati dia datang kepada Tuhan dan dia tahu apa yang dia minta, karena dia tahu itu yang sangat dia perlukan untuk untuk dia dapat memerintah bangsa ini dengan baik. Dan yang kedua, selain dengan kerendahan hati ya, sikap hatinya dengan kerendahan hati, kedua, Salomo ini tidak tidak serakah ya, istilahnya kalau orang itu dia tidak memikirkan hal yang duniawi ya. Jadi dia biasanya manusia ya kalau diberi kesempatan, kamu mau minta apa? Waduh, pasti pikirannya kemana-mana ya. Tapi Salomo ini pada saat Tuhan bilang, apalagi yang bilang tuh Tuhan ya, pasti ya dikabulkan Tuhan, dan itu mudah sekali bagi Tuhan untuk mengabulkan ya. Tapi yang diminta Salomo ini kebijaksanaan dan hikmat untuk dapat memerintah bangsa Israel. Nah, itu dia dipandang Tuhan sebagai hatinya Salomo ini berarti hati yang tulus untuk memerintah bangsa Israel. Jadi dia itu memikirkan kepentingan rakyat Israel, bukan untuk dirinya sendiri. Dan hatinya juga tulus, dia tidak seperti meminta nyawa pembencinya, dia tidak ada hati di situ ya. Jadi Tuhan itu mungkin terimpress dengan Salomo ya. Sebagai seorang raja, apalagi bapaknya itu juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia bisa aja meminta banyak hal, tetapi dia hanya meminta satu, itu pun bukan untuk dirinya ya, untuk kepentingan bangsa Israel. Ya, itu ya sikap hatinya Salomo. Dia memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, dan itu yang membuat Tuhan disenangkan. Dan akhirnya Tuhan memberikan bonus yang luar biasa buat Salomo. Tidak ada raja yang dia memberikan bonus kekayaan buat Salomo dan kemuliaan. Dan itu benar-benar Tuhan nyatakan, Tuhan genapi, dan tidak ada raja sebelum dan setelah Salomo di dalam hal kemuliaan dan kekayaan. Ya, itu ya. Jadi pagi ini kita diingatkan kita ini pentingnya kita untuk hidup dalam kasih karunia Allah ya. Jadi bukan berarti kita ini terus nggak kerja gitu, enggak ya. Tapi dari kisah Salomo ini dinyatakan bahwa hidup dalam kasih karunia Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan bisa berikan juga kepada kita, asalkan kita boleh memiliki sikap hati dan pikiran seperti Salomo. Ya, memiliki sikap hati dan pikiran seperti Salomo dengan kerendahan hati dan juga tidak terfokus dengan hal-hal yang duniawi. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Gino. Terima kasih Bu Vinda atas sharing firman-Nya yang boleh memberkati kita semua.
Sekarang kita tiba saatnya akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya mohon Cik Susan ya, bisa. Cik Susan. Kontak Cik Susan. Bisa, Pak? Yuk. Sorry. Ya. Ya, kita Ya. satukan hati untuk berdoa buat bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia. Bapak yang baik, sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di saat teduh di pagi yang indah ini ya Bapak. Berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini ya Bapak Indonesia. Tuhan, Engkau persatukan negara ini ya Bapak. Saat ini secara dunia di negara kami juga Tuhan, terjadi hal-hal yang secara politis, secara ekonomi, secara kurang baik ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan ada pertolongan-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Biarkan Tuhan pemimpin-pemimpin yang telah Engkau pilih Tuhan, Pak Prabowo bersama Gibran Tuhan boleh melanjutkan estafet kepemerintahan Jokowi dengan segala kelebihan dan segala kekurangannya Tuhan. Pimpin mereka ya Bapak untuk lebih Tuhan berkarya Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Menjadi bangsa yang besar ya Bapak, yang tidak dikuasai oleh kepentingan pribadi, tetapi lebih Tuhan mementingkan kepentingan bangsa dan negara ini ya Bapak, Indonesia Bapak. Dan mereka lebih mencintai negaranya Bapak dibanding mencintai dirinya sendiri ya Bapak. Sehingga Tuhan terjadi kepemimpinan yang boleh Tuhan berkelanjutan ya Bapak dengan sikap hati yang benar, yang takut akan Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan, biarkan Engkau berikan Tuhan hikmat yang berasal dari Engkau sehingga mereka boleh memimpin Tuhan dengan hikmat-Mu ya Bapak. Berdoa juga secara khusus baik secara ekonomi, politik, keamanan, kesehatan semuanya Bapak, ketahanan nasional ya Bapak boleh menjadi kuat ya Bapak, sehingga semakin hari juga disegani Tuhan oleh negara-negara lain ya Bapak, dan punya visi-visi yang semakin maju ya Bapak, tidak hanya menjadi negara yang berkembang saja Tuhan, menjadi negara-negara besar Tuhan, semuanya karena kepemimpinan-Mu saja ya Bapak. Tolong Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan beracara untuk masa depan bangsa ini, untuk tetap bersatu Tuhan, tidak terpecah belah Tuhan, tetapi hanya satu Indonesia yang mempunyai kedaulatan yang utuh ya Bapak, NKRI. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, terpujilah Tuhan Kau, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Cik Susan atas doanya. Tuhan berkati. Terima Itu kasih. selanjutnya saya berikan pada Pak Indrawan. Pak Indrawan tidak ada Ya, kelihatannya Bu Fe. ini saya itu Pak Gimin. Silakan ya untuk berikut room ya. Ya.
Bu Vivi bisa keluar dulu nggak Bu Vivi? Masuk lagi Bu Vivi. Pak Heri, bisa diklik join-nya Pak Heri? Gabung itu loh Pak.
Halo Pak Eri. Halo. Pak Eri. Halo Pak Eri.
Tapi Tuhan, selamat pagi. Pak Eri, sorry Pak Eri nggak bisa join tadi ya Pak. Iya. Apa gangguan kali ya Pak? Mungkin nggak tahu ya, nggak bisa. Iya, Baru. saya udah itu nggak bisa tadi terus. Iya. Kalau nggak bisa tuh keluar dulu masuk lagi Pak. Udah Pak Eko Iya. tadi. Pak Erinya udah keluar masuk lagi tetap dia nggak bisa. Nanti didoakan aja waktu ini ya doa penutup ya Pak Eri ya. Ya, nggak apa-apa. Siap Pak. Silakan Pak Gimin. Pak Erik sakit apa, Pak? Sensus dulu, biasanya petugas sensusnya ada, Pak. Mana ini petugas sensusnya lagi tutup mulut itu. ACDC, Pak. ACDC, suara. Suaranya Pak, suaranya belum dibuka. Dibuka mute-nya Pak Lukas. Sensus. Ya Pak Rona, Pak Daniel, Pak Ya, Eko, Pak Lukas, Susan, Pak Ronald. Pak Pak Gimin. Gimin, Bu Ana, Wifon, Iswang, Pak Heri, Bu Vivi, Tuan Bupati. Ya, Tuhan berkas. Hadir. Oke. Mari Bu Ivon kita lama nggak ketemu ya, nggak pernah muncul Bu Ivon ya. Nah, panggil itu. dulu. Terus, Pak. Bu Sepi. Ivon baru datang Pak. Oh, baru datang. Baru Honeymoon. datang dari luar kota. Dari Swiss, dari Swiss ngadem-ngadem dulu. Loh. Baik, Sembuh Bu. tak Bu? Ya, Bu. Wis ya, Kak. Bengkak ya, Bu ya. Untuk kuis videoku ya. Enggak kok. Ya, wis sembuh lah. Iya. Mari kita ya dulu ya. 1, 2, 3. Keluarga saat teduh. Bismillah. The Lord. Alhamdulillah. Keep Keep on praying. Kita tutup doa. Siapa yang minta doa, kita akan doakan bersama-sama. Nanti doa saya minta Ciana dan sekaligus dalam berkat Tuhan memberkati. Itu loh, Bu Ana. TV ulang tahun hari ini. Oh ya, Aduh. Vivi ulang tahun ya. Happy birthday Bu Vivi. Makanya Happy kok nggak birthday Bu kelihatan. Vivi. Panjang Kok wajahnya nggak diperlihatkan ya. berkati untuk jadi berkat. Iya, Tuhan berkati ya. Maaf, wifi-nya Maaf. Wajahnya nggak Berarti diperlihatkan. kaca 1 hari sama Pak Eko, sama Pak Iya. Oh Budi. iya. beli ini banyak beli ini. Yang penting ditraktir di mana ini Bu Vivi? Di Pondok Canda. Bu Vivi itu pintar bikin pizza loh. Ya, kita doakan. Adalah doakan. Pak Heri nanti Bu Ana. Tadi Doa. belum sempat Ana. didoakan. Ivan. Bu Ana, saya minta doa. Suami saya sehat. Ya. Oke. Bu Ana, Ivan doakan. Oh iya Ciswang ya. Terima kasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Saat teduh ini Tuhan untuk saling menguatkan di dalam doa. Kami Tuhan untuk Bu Vivi yang hari ini tambah-tambahkan kesehatan Tuhan, semakin hari semakin melekat kepadamu. Tuhan, Bu Vivi, untuk melayani Engkau di mana untuk menjadi berkat Tuhan di orang-orang sekitarnya. Tuhan, keluarganya Bapak, seluruh perjalanannya Bapak, Engkau Allah yang yang terbaik. Kami juga berdoa Pak Teguh kesehatan Tuhan,
Engkau tahu kerinduannya Bapa untuk donor yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik Bapa. Kau juga berikan kekuatan, kesehatan untuk Yesus Bapa. Kami juga serahkan Tuhan anak Sean ke dalam tangan kuasa-Mu. Semakin hari Kau akan pulihkan Sean Tuhan. Kau akan sempurnakan Tuhan kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dia akan bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, sehingga Kau pakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga serahkan keluarganya Tuhan, Pak Ronald dan Bu Venda sebagai orang tua, berikan hikmat-Mu, berikan kekuatan dan kesabaran, juga kesehatan Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Heri Tuhan, Engkau tahu setiap Tuhan yang dihadapi Pak Heri Tuhan. Engkau Allah yang sanggup berikan jalan keluar yang terbaik untuk Pak Heri. Kau berikan kesehatan untuk Pak Heri, istri bahkan keempat putrinya Bapak. Kau pakai juga pelayanan Pak Heri dimanapun Pak Heri berada. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bu Ivon Tuhan, untuk Pak Nathan. Berikan Pak Nathan selalu kesehatan Tuhan. Apapun menjadi perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup bekerja Tuhan untuk keluarga ini. Bahkan Pak Nathan Tuhan semakin hari semakin sehat. Bahkan sakit autoimunnya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan menyempurnakan Tuhan kesehatannya. Dan Kau berkati Tuhan pelayanan keluarga ini dimanapun keluarga ini berada. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ivan, putra dari Ciswang Tuhan, yang merindukan pekerjaan Bapa. Engkau Allah yang tahu Tuhan kerinduan keluarga ini. Engkau Allah yang sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga ini. Nama Tuhan Yesus, Engkau akan berikan pekerjaan Ivan Tuhan, sehingga Ivan bisa menjadi yang bisa menutup semua Tuhan kebutuhan dan keluarga ini. Berikan Ivan pekerjaan yang terbaik Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga Bumia Tuhan. Kiranya Kau berkati Pak Imam, jadikan Pak Imam Tuhan, berikan hati seorang Bapa Tuhan. Kau persatukan kembali keluarga ini Tuhan. Kau berkati Abel, Kau berkati Anja Tuhan. Semakin hari Anja Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu lewat talenta-talenta yang dimilikinya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan keluarga yang lain yang tidak bisa kami bawa ke dalam doa pagi ini. Semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap kami. Kami juga berdoa untuk Cieni Tuhan yang sudah lama tidak bergabung bersama kami. Kiranya Engkau sendiri Tuhan Allah yang sanggup menjamah hatinya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi sampai malam nanti, segala aktivitas dan rutinitas kami. Engkau Allah yang sanggup memberkati kami. Engkau Allah yang sanggup memberikan kami kesehatan yang terbaik, bahkan perlindungan-Mu yang sempurna Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Bibi. Seperti Bu Pak Bibi. Eko, Pak Daniel, Ida, Mari Tuhan memberkati kami semua, memberkati. Thank you. God bless you. Wenda, Ya, Susan. ya, bisa. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya tutup ya Pak. Pak Ronald. Pak. Thank Ya, you. saya tutup semuanya ya. Mari Tuhan Pak. memberkati.